Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Pertemuan keempat ya. Karena di pekan pertama itu dihitung ada kegiatan Fortasi atau MPLS. Jadi ini sudah memasuki ketiga, efektifnya ketiga. Di pertemuan ketiga ini kelas 11 rekayasa perangkat lunak sudah masuk di bab ekonomi kreatif, terutama di era 4.0, di mana generasi milenial sudah seharusnya mendapat porsi lebih ya dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Karena di 4.0 jelas kalian akan dikoneksikan semuanya serba teknologi ya, entah itu tingkat kepraktisannya, tingkat keluasannya ya, jangkauan masyarakat atau konsumen lebih luas gitu. Apalagi ini jurusan yang sangat berhubungan dengan 4.0, artinya lebih utama ya dibanding dengan jurusan lain, walaupun jurusan lain juga sama 4.0 semua. Tapi karena kalian basicnya atau kesehariannya berkutat dengan perangkat, dengan komputer, jadi harus lebih mendalam gitu ya di materi kali ini. Oke, yang pertama saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir secara logis mengenai apa itu ekonomi kreatif. Oke, apa itu ekonomi kreatif? Karena begini teman-teman, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, yang pertama harus kalian lakukan ya untuk pendekatan awal terhadap mapel PKK adalah itu tadi yang sudah beberapa materi sudah saya sampaikan ke teman-teman. Definisi kewirausahaan, karakteristik, tujuan itu harus benar-benar dipegang ya, benar-benar buat bekal atau buat pedoman kalian untuk melaksanakan yang namanya apa itu wirausaha, apa itu produk kreatif gitu. Oke, kembali ke ekonomi kreatif. Jadi di era global ya, sebelum 4.0 ada era globalisasi dulu. Secara tidak langsung kita sebagai sumber daya manusia dituntut untuk bisa bergerak lebih cepat. Tujuannya apa? Jelas untuk pertumbuhan ekonomi di negara kita ya. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh, sangat penting. Apa sih yang nggak berhubungan dengan ekonomi di kehidupan ini, apalagi di situasi sekarang ya teman-teman, yang notabene terasa sulit ya. Kita coba diulas lagi deh beberapa pekan terakhir, bahkan sudah 1 bulan lebih kita terbatas ya untuk offline ya, untuk offline-nya sangat terbatas gitu karena mengikuti peraturan. Nah, di sisi lain, ekonomi juga harus bergerak ya. Ekonomi tetap berputar bisa memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi hidup kita. Yang paling mendasar adalah kalian berangkat sekolah ya. Kalian butuh yang namanya sarapan, butuh yang namanya pembelian bahan bakar, ya enggak? Apalagi uang saku untuk kalian bekal ketika di sekolah ataupun di jalan, kelaparan dan segala macam. Itu yang paling mendasar, kebutuhan sehari-hari ya. Tidak mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi ya. Dan di ekonomi kreatif ini juga dituntut bagaimana teman-teman ini tidak hanya kreatif tapi juga mampu melaksanakan perhitungan yang tepat. Karena apa? Di samping kalian sebagai pelajar, yang pertama kewajiban kalian adalah pelajar ya, jelas menuntut ilmu, mendapatkan hak belajar di sekolahnya, itu sudah menjadi hak. Tetapi kalian juga harus dibekali dengan yang namanya soft skill. Soft skillnya adalah itu tadi,
menciptakan sebuah produk kreatif yang mana teman-teman ini nantinya akan bisa mengimbangi mana yang sebagai kewajiban di sekolahnya dan bagaimana itu bisa menghidupkan kembali kegiatan ekonomi ya. Untuk pertemuan daring berikutnya masih sama di bab ini. Jangan lupa ulangan harian akan saya lakukan 2 materi karena 2 bab yang berbeda di bulan ini. Jadi persiapkan dari sekarang. Materi bisa di-download dimanapun, bisa juga ke perpustakaan karena sudah lengkap di sana. Terima kasih dari saya. Salam omset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.